Bismillahirrahmanirrahim. Falaula annahu kana minal musaffifina talabitha fi badhihi ila yaumi yub'atsun. Al-ayah sadaqallahu aladzim. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pedarasanipun jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berkah rahmat Allah, hidayah Allah, taufik Allah, ridha Allah, nikmat dari Allah, terlebih nikmat iman dan Islam. Sekalipun saat ini tadi banyak rintangan, hambatan, ujian, tapi faktanya kita masih mampu dan mau hadir di rumah Allah ini tadi dengan maksud tidak lain hanya ingin sholat Jumat dengan berjamaah. Mustahil kita mampu hadir tanpa hidayah Allah, pertolongan Allah. Banyak saudara-saudara kita yang punya kesempatan tapi tidak punya kemampuan, tidak punya kemauan untuk hadir. Mereka pas eling boten kober, pas kober boten eling. Itulah ujian. Ananging kami saat kita ingat kita ada kemauan, di saat ada kemampuan, ada kemauan. Oleh karena itu kita harus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, agar Allah senantiasa memberikan, melimpahkan hidayah kepada kita semua, taufiknya, ridhonya, nikmatnya, nikmat iman dan Islam, sehingga kita mampu memanfaatkan seluruhnya tadi untuk menyempurnakan iman dan Islam kita, agar hidup kita ini hidup yang maslahah, manfaat, bahagia, selamat dunia sampai di akhirat. Jamaah salat Jumat Rasulullah, mudah-mudahan langkah kaki kita yang ringan dari rumah, semangat kita beribadah yang luar biasa pada hari ini tadi, bukti nyata bahwa kita benar-benar golongannya orang yang bertakwa kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjalankan dengan baik dan benar. Akhirnya kita sekali lagi dalam golongannya orang yang selamat dunia. Kami mengingatkan, mengajak diri kami sendiri yang penuh salah dan lupa hadirin jamaah salat Jumat Rasulullah, monggo kita jalankan takwa dengan sebaik-baiknya, baik dan benar. Bahkan kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita, agar sekali lagi hidup kita hidup yang maslahah, manfaat, selamat dunia sampai di akhirat. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, Allah berfirman di surat, di dalam surat At-Taghabun ayat 11, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billah yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Apapun musibah, baik yang menyenangkan maupun yang menyusahkan, illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah. Allah lah zat yang maha mengetahui segala sesuatu. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, dari ini keyakinan kita, berbagai musibah yang terjadi beberapa waktu yang lalu dan sekarang sebenarnya musibah yang dahsyat, semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita sebagai hamba Allah yang beriman selalu mempunyai keyakinan bahwa musibah-musibah tersebut adalah ujian bagi kita dari Allah Subhanahu wa taala, untuk melihat seberapa jauh, seberapa berkualitas keimanan
ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, walaupun musibah saat ini COVID-19 belum total, belum hilang sama sekali, sudah dihantui oleh COVID Omicron yang sepertinya semakin hari semakin banyak. Di saat suasana awal tahun 2022 ini, kita masih mencoba introspeksi, kita mengaplikasikan kehidupan kita yang lebih baik dari tahun 2021. Masih mencoba bangkit. Setelah kita introspeksi di akhir tahun, kita coba bangkit. Setelah kita mencoba mengamalkan apa yang Allah perintahkan di dalam surat Al-Hasr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, sebaiknya hendaklah dari diri kalian, diri seseorang, wal tanzur nafsum ma qaddamat, dari diri kalian berpikir, mencermati terhadap apa yang telah diperbuat maka tamat selama tahun 2021. Kita masih suasana introspeksi, masih suasana memperbaiki diri kita. Di tahun 2021, kekurangan kita sebagai seorang hamba Allah coba kita perbaiki di tahun 2022. Masih dalam suasana belum hilang ingatan kita dari musibah COVID-19. Tapi sekali lagi, ujian dan tantangan muncul lagi. Hantu baru yang dinamai hantu Omicron. Namun demikian, kita tetap harus istiqomah mencoba memperbaiki diri kita dalam tahun 2022 di awal tahun ini. Kita harus istiqomah, kita tidak boleh frustasi. Apapun yang terjadi, musibah ini atas izin Allah SWT. Sekali lagi kita tidak boleh pesimis, tetap harus istiqomah dan harus positif thinking dalam kehidupan kita. Kita harus optimis, tidak boleh pesimis. Selalu berpikir positif. Ujian-ujian musibah ini adalah sebatas ujian. Lalu bagaimana kita tetap istiqomah di dalam mencoba memperbaiki diri kita. Insya Allah manakala kita istiqomah dalam setiap amaliyah kita, istiqomah di dalam bertaubat kepada Allah, selalu kita melaksanakan taubat kepada Allah, selalu istiqomah di dalam bersedekah, beramal jariah, istiqomah di dalam jihad fisabilillah, tidak terhantui oleh Omicron yang sepertinya menurut para ahli luar biasa dahsyatnya. Kita tidak boleh pesimis, tetap harus optimis. Manakala kita pesimis, sebagaimana sejarah yang kita kenal, dalam sejarah Mesir kuno ada prediksi kematian karena musibah di Mesir kuno, hanya sekian juta yang mati. Tapi begitu pesimisnya masyarakat saat itu, akhirnya berlipat-lipat yang meninggal. Sekali lagi, pesimis seperti imun kita yang menurun. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim harus selalu optimis. Semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap bertasbih, bertahmid,
bertakbir. Selalu kita tingkatkan kualitas taubat kita. Kita ingat jamaah salat Jumat Rasulullah, di saat Nabi Yunus ditelan ikan nun, Nabi Yunus yang dari sisi akal sehat tidak akan mungkin hidup di saat berada di perutnya ikan nun. Tapi sebagaimana As-Saffat ayat 143 menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Falaula annahu kana minal musabbikhina lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Maka jika sekiranya dia Nabi Yunus tidak termasuk orang-orang yang banyak berzikir, bertasbih kepada Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit, hari kiamat. Ini memberi pelajaran kepada kita, manakala kita tidak selalu bertasbih, tidak selalu mensucikan Allah, tidak selalu bertobat kepada Allah, tidak ingat kepada Allah, tidak selalu meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah, bisa jadi COVID yang baru, Omikron yang gila dan baru ini akan menyerang diri iman kita. Oleh karena itu jamaah salat Jumat Rasulullah, monggo kita tetap istiqomah di dalam bertasbih. Jangan sampai ada pengendoran diri. Bahkan yang terbaik ada kualitas peningkatan keimanan, ketakwaan kita. Manakala di tahun 2021 masih kurang begitu optimal di dalam bersedekah kita, mari kita yakini setiap apapun yang kita keluarkan pasti Allah beri balasan. Wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairul raziqin. Keyakinan kita bahwa rezeki itu dari Allah dan apa yang kita keluarkan pasti Allah ganti. Jangan sampai ada keyakinan manakala kita bersedekah mengeluarkan sedekah terbuang secara sia-sia. Manakala keyakinan itu tidak berubah, setiap kita bersedekah pasti Allah ada balasnya. Allah memberi balasan kepada kita. Perubahan sikap mental kita, keyakinan kita seperti itu harus benar-benar kita tambahkan. Manakala tahun 2021 nilai nominalnya kita bersedekah katakanlah kurang maksimal, kurang banyak, monggo di tahun 2022 kita tingkatkan. Apalagi tahun 2022 di awal Januari ini sudah ada peningkatan, insya Allah kebiasaan peningkatan yang baik. Keyakinan kita akan balasan Allah, jelas-jelas Allah akan tunjukkan dalam diri kita dengan lebih baik dari Rasul. Hadirin jamaah salat Jumat Rasulullah. Sekali lagi, amaliyah kita, salat kita, manakala di tahun 2021 kurang khusyuk, monggo di awal tahun 2022 ini kita coba introspeksi. Sudah semakin khusyukkah salat kita ini? Ataukah masih biasa saja? Manakala ternyata salat kita masih seperti tahun lalu, masih di saat itu kita sekarang sudah lepas dari situasi dan kondisi, sudah lebih baik dari Rasulullah. Monggo harus ada peningkatan. Yang jelas kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah, selalu meningkatkan kualitas kekhusyukan salat kita kepada Allah SWT. Hadirin jamaah salat Jumat Rasulullah. Lalu bagaimana khusyuk bagi kita? Bukan sebagaimana sebagian orang mengatakan khusyuk mulai dari takbir sampai salam tidak ingat kecuali Allah. Betul, pemikiran fikih semacam itu betul-betul saja. Tapi semakin banyak usia kita, semakin banyak problem hidup kita, semakin banyak lupa di dalam sholat kita. Kalau itu menjadi masalahnya, insya Allah kita semakin tua, semakin tidak khusyuk. Lalu bagaimana? Sebagaimana kita yakini
khusyuk secara Qur'ani banyak sekali yang menunjukkan itu. Di antaranya Al-Baqarah ayat 454 dan 546. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Minta tolonglah kepada Allah bis-sabri dengan sabar dan salat. Wa innaha lan sak mening salat iku lakabiratun nyekti abot illa 'alal khashiyin, kecuali kejaba kage musi khusyuk. Manhum, siapa mereka? Alladzina dzunna rabbi wa annahum ilaihi. Mereka ialah orang-orang yang punya keyakinan bahwa salatnya akan menjadi sarana bertemu Allah dan kepada Allah akan kembali. Dengan kata lain, salatnya pasti mendapat balasan dari Allah SWT. Oleh karena itu para mufassir menyimpulkan khusyuk menurut Al-Quran dari sekian banyak yang menjelaskan khusyuk adalah manakala sholatnya benar-benar karena Allah di hatinya, ikhlas karena Allah, itulah khusyuk. Dan dibuktikan di luar sholat. Apalah arti baik bacaannya, hafal artinya, baik sholat istiqomah sholatnya, tapi di luar sholat dia berbuat maksiat, melanggar larangan-larangan Allah, itu termasuk orang yang tidak khusyuk sholatnya. Oleh karena itu jamaah salat Jumat Rasulullah, monggo di awal tahun 2022 ini kita coba buktikan kita lebih baik ibadah kita, lebih baik sedekah kita, lebih khusyuk sholat kita, lebih semangat jihad kita untuk menegakkan agama Allah SWT. Mudah-mudahan Allah selalu bimbing kita bersama, kita selalu mampu meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah SWT. Dengan demikian kita akan dapatkan kebaikan, keselamatan dunia sampai di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi min al-ayati wa taqwa qur rabbikir warhamma anta qurra. Alhamdulillah, alhamdulillah hadana ma kunna nahtadi wa hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amma ba'du, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ayyuhalladzina amanu sallu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa qayyimina innaka sami'un qaribun mujibut da'wat. Wa ya qadi hajat rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma sif'ana minal bala wal musibah wal fitnah wal faksha wal munkar wa tu'un wa bismillika Allahumma syaudir. Allahumma adfa'na bala wal bala wal faksha wal munkar wa sifal mukhtalifah sadaita min al-mihan ma dhahara min abatan fi buyutina fi qaryatina fi baladina Indonesia khassa fi jami' sa'id al-muslimin innaka ala kulli syai'in la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar.